lihat uangnya itu pecahan 100 ribuan, mereka ngambil satu-satu dari air sampai bener-bener merasa cukup baru mereka berhenti. Dan di apa namanya, di sisi pantainya itu, di pinggir itu, koper itu udah berjejer, Semuanya bang. semuanya itu uang. Nah, nanti tak bangunin, cuman kan saya curiga, apa mungkin saya mau dijadiin tumbalnya atau gimana. Terus sampai akhirnya saya bilang ke teman saya, kamu jangan jadiin saya tumbalnya, pakai bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Intang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Intang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, amin ya rabbal alamin. Semoga kalian dimanapun berada selalu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Rio nih. Mas Rio kan kemarin sudah menceritakan pengalamannya tentang sejarah Nusa Kambangan. Jadi Mas Rio ini sudah datang ingin menceritakan pengalamannya lagi. Pernah mengatakan seseorang melakukan ritual pesugihan. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja sapa beliau. Apa kabar Mas? Sehat Mas. Sehat Bang. Alhamdulillah. Makasih ya mau hadir lagi di Lintang Misteri, ingin menceritakan pengalamannya lah. Gimana kabar keadaan rumah Mas? Baik semua ya. Oh ya, nih Mas Rio ini asli Cilacap ya Mas ya? Asli Cilacap. Dan di sini kuliah apa kerja tuh? Saya di sini kuliah. Kuliah ya. Ya siap Mas. Siap. Siap. Wah, ini kelihatannya Mas Rio ini sangat semangat banget nih. Semoga teman-teman juga semangat ya. Jangan lemas ya. Oke, tak lama-lama lagi. Gimana sih ceritanya? Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran cerita-cerita narasumber Lintang Misteri antara dan gaya mereka ada. Monggo Mas Rio, awal ceritanya gimana sih kok sampai bisa mengangkat seorang melakukan ritual pesugihan ya? Ceritanya itu waktu itu saya itu kan sedang apa namanya, di kosan. Iya. Sampai akhirnya ada satu dari teman saya itu, inisial B ya, dia itu mengajak saya karena memang dia waktu cerita itu sudah pernah ke Gunung Serandil Cilacap ya. Setelah itu saya diajak dan saya mengiyakan. Namun sebelum saya melanjutkan perjalanan ke Cilacap, saya memang bertanya selama waktu itu kurang lebih hampir 1 minggu, kamu sudah yakin ingin melakukan itu atau enggak? Terus teman saya itu bilang apa namanya, katanya siap. Katanya siap itu. Saya di situ sempat shock juga kan, karena kok sampai segitunya. Ingat cerita, saya waktu itu melakukan perjalanan dari Pekalongan ke Cilacap, kurang lebih memakan waktu itu 4,5 jam, karena memang kita nyantai berhenti-berhenti. Dan waktu saya di Cilacap itu, teman saya itu pertama kali saya memang mengajak dia itu ke Nusa Kambangan. Pertama kali kayak karena memang saya tahu itu ada satu tempat di sana yang memang khusus buat melakukan ritual seperti itu. Dan saya juga pernah menemui sosoknya, itu lumayan seram juga. Saya sempat takut juga waktu itu. Sampai akhirnya kita main ke sana, dan teman saya ini nggak mau karena memang dia takut di tempat itu. Katanya itu mereka itu mintanya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 orangan, mintanya sebagai apa namanya, mahar.
perjanjian itu. Sampai setelah itu kan kita pulang. Kita pulang malamnya itu kita ke Benteng Pendem di Cilacap, di tepatnya di area pantai Teluk Penyu. Kita main ke sana sekitar jam 1 malam. Ya kak, mohon maaf ya karena memang waktu saya masuk itu nggak izin terlebih dahulu memang, karena waktu itu nggak ada orang sama sekali buat izin. Kita dari sore pun kita juga nyari orang buat izin juga nggak ketemu. Kita masuk, dan gini mas, sebenarnya itu kalau anak-anak pesisir di sana itu kalau main ke apa namanya Benteng Pendem ini kan dia bebas mau main, masuk keluar itu boleh sebenarnya. Dan saya mengikuti mereka-mereka yang ada di pesisir itu, teman-teman saya. Sampai akhirnya saya masuk berdua jam 1 malam itu. Setelah masuk itu saya sempat kaget karena memang waktu saya megang senter terus menyorot ke arah depan itu nggak tahunya itu ada cahaya, ada 2 cahaya kayak mata gitu, banyak memang. Saya kira itu apa, waktu saya lihat lebih dekat lagi ternyata itu memang di situ banyak rusa kan. Jadi kalau rusa itu di situ itu aktif kalau malam. Itu kaget saya pertama. Yang kedua itu saya memang muterin dulu dari pintu masuk sampai pintu akhir itu memang banyak sekali, mohon maaf ya, kayak kepala-kepala nggak ada badannya itu memang banyak banget di situ. Sampai ada di situ kan sebenarnya itu ada beberapa ruangan seperti ruang akomodasi, ruang klinik, terus ruang senjata, ruang administrasi juga ada, sampai barak-barak. Setelah saya muterin, saya melihat di situ ada, waktu pertama kali lihat ya, ada kepala banyak banget. Yang keduanya itu ada seperti bola api, tapi di bawah, nggak di atas, enggak. Itu di bawah, posisinya itu di bawah. Jadi saya waktu lihat itu mungkin ada, ini mungkin bekas orang tadi sore bakar kayu apa bakar sampah di sini. Pas waktu saya deketin itu ternyata bukan, ternyata itu memang beneran bola api. Sampai akhirnya itu waktu saya deketin sama teman saya itu bolanya itu naik ke atas terus hilang, nggak tahu kemana. Terus kita jalan lagi ke depan, di atas ada benteng juga. Di situ saya ngelihat ada yang tadi yang kemarin saya lihat, yang kemarin saya tanyakan itu, yang ada seperti apa namanya, seperti patis itu, seperti patis, seperti kail pancing itu, cuman lebih gede. Di situ saya memang melihat lagi ada sosok laki-laki lagi, sama posisinya sama di apa namanya, mohon maaf ya, bagian sini itu di rada dibolongin sedikit pakai pisau, baru dimasukin ke kail itu, baru habis itu ditarik sampai benar-benar sini itu masuk ke, mungkin ya kalau nggak salah itu sampai hidung. Terus saya cuman ngebiarin aja. Terus sampainya saya lanjut jalan lagi. Pas waktu saya lanjut jalan itu, saya itu di ruang klinik itu saya sempat cuman dengar suara, ada banyak banget orang, suara menjerit itu campur laki perempuan, dan ada suara anak kecil juga menjerit. Nggak tahu itu kenapa, saya apa namanya, dengar suaranya saja. Terus waktu di ruang penjara juga, kan ada satu seperti jendela ya mas ya, tapi itu ada besinya, dari depan dan belakang itu ada besinya. Dan waktu teman saya tanya, ini tempat apa, ini buat apa, saya jawab
itu buat penjara. Itu memang penjara itu memang kecilnya itu segitu. Waktu teman saya pengen masuk, dia memang bilang katanya kurang berani di situ. Akhirnya saya memberanikan diri buat masuk. Waktu saya masuk sama teman saya itu, nggak taunya teman saya itu dikagetin juga dari sananya. Mereka itu ngagetin, tahu-tahu lewat, terus saya lari sama teman saya. Teman saya sebenarnya nggak lari, cuman saya saja yang lari karena memang saya kan di depan. Saya panik. Sosoknya perempuan, perempuan jalan biasa. Waktu itu kita lanjut lagi jalan muter. Pas waktu saya muter baru kita ke terowongan yang konon katanya itu terowongan itu tembus sampai ke yang ada di Nusa Kambangan Benteng. Tetapi kan secara logika aja kan nggak mungkin ya mas ya, karena kan memang teknologi zaman itu kan belum secanggih zaman sekarang. Mungkin itu hanya rembesan air yang sampai setinggi lutut itu. Di situ saya sama teman saya itu mau masuk, cuman saya keinget saya pernah masuk tapi saya ngelihat muka jadinya saya nggak berani. Terus kita muterin aja di situ. Dan di Nusa Kambangan itu di Benteng Pendem itu sendiri kan sebenarnya itu bentengnya itu kan dikelilingi seperti parit, kurang lebih dalamnya itu sekitar 3 meter kalau nggak salah. Dari permukaan air ke bawahnya itu sekitar 3 meter. Cuman dari dari jembatan ke permukaan airnya itu kurang lebih ya 2 meteran lah mas. Setelah saya lewatin terowongan itu, saya lanjut lagi jalan sampai akhirnya itu saya di tengah benteng itu kan ada satu makam di atas. Saya ambilin, saya main ke sana sama teman saya sambil saya istirahat karena memang nggak tahu kenapa ya mas. Tempatnya sebenarnya kecil, cuman kok rasanya itu capek banget waktu di situ, nggak tahu itu kenapa. Terus pas waktu nyampe di atas itu saya sama teman saya istirahat, makan roti, makan jajan sama minum aqua, minum air mineral. Itu kan di di makam itu kan depannya itu kan barak. Nah di salah satu barak itu ada sebuah portal. Memang di situ pintu keluar masuk dari sana alam sana mungkin, karena memang banyak sekali yang keluar dari satu ruangan itu. Di situ pas sebelum naik itu saya sudah menghitung sekitar 12 barak. Dan waktu saya naik ternyata itu kalau nggak salah 13 deh mas, waktu dihitung lagi. Nah saya bingungnya itu yang terakhir itu nggak tahu ini yang bermasalah, kayaknya yang terakhir ini. Pas selesai dari situ kita naik lagi ke atas lagi, ada sebuah kayak tempat istirahat. Saya beristirahat di situ lagi sama teman saya, dan waktu itu juga teman saya bakar dupa. Di situ saya banyak banget lihat ada perempuan, terus ada banyak kepala kan, karena memang seperti bukit ya, jadi kan rada turun ke bawah itu banyak kepala yang tahu-tahu menggelinding jatuh ke bawah. Iya banyak banget mas. Waktu itu saya sempat panik juga kan, karena memang teman saya diajak bicara pun dia diem aja, nggak tahu mungkin karena memang lagi fokus sama mereka atau gimana. Tapi yang saya lihat kan saya juga takut mas. Iya. Setelah itu di situ itu sampai ada satu sosok, di mana sosok itu sama seperti yang ada di Nusa Kambangan. Dia itu kalau berjalan itu kan dia kepalanya nggak ada mas,
Masnya tahu hewan kurban yang udah dipotong terus darahnya sudah keluar semua, kan daging sininya itu kan pucat. Itu seperti itu, terus kepalanya juga pucat. Dia itu kalau ngomong ada suaranya, cuman gimmick dari bibir sama matanya itu dia nggak bergerak. Jadi mungkin dia ngobrol tapi dia kepalanya nggak berfungsi mungkin atau gimana. Dan kalau dia mau jalan ke suatu tempat, pasti tak kepalanya ditaruh bawah, Ya. kemudian ditendang sama dia Oh. sendiri. Terus nggak takut Mas? Takut waktu itu, Ya. takut. Karena memang itu hampir sama sewaktu waktu saya di Nusa Kambangan kan saya lihat itu juga. Persis, persis sekali. Cuman beda orang aja, beda muka, sama beda postur badan. Kalau yang di Benteng Penem ini dia lebih kecil badannya. Kalau yang di Nusa Kambangan itu dia itu orang Belanda asli. Dia jalan, kepalanya ditendang-tendang. Saya mikirnya kan, ini orang ini sosok kenapa ya? Kok Iya. kepalanya ditendang-tendang, apa kepalanya nggak ngerasain sakit apa gimana? Kan saya sebagai orang awam kan cuman mikirnya alah paling cuman kayak gitu doang. Sampai akhirnya selesai melakukan itu, kita pulang. Kita pulang, kita istirahat di rumah, tidur, siang bangun, eh, sorenya kita berangkat karena memang saya ada satu kenalan dari jalur kiri. Saya ngajak teman saya ke tempat orang itu dan nggak taunya beliau udah meninggal sekitar 100 harian, dan diceritain sama keluarga beliau katanya meninggalnya itu 2 kali. Yang pertama waktu sore, Sabtu sore, terus dikatakan hidup lagi itu pas waktu maghrib, sampai akhirnya dikatakan meninggal lagi itu Senin sore. Itu katanya meninggalnya sempat susah juga, dan keluarganya itu minta saya untuk mendoakan. Saya sudah mendoakan beliau. Terus nah dari situlah ada halangan untuk teman saya meminta seperti itu. Terus waktu itu malamnya kita berangkat ke Gunung Serandil. Di Gunung Serandil itu sendiri saya memang belum pernah ya waktu itu cuman sekali tok itu saya main ke sana. Kata teman saya itu kan saya itu harus muter dulu 7 kali katanya. Ya. Cuman saya masa bodoh karena memang saya waktu ditanya dibilangin seperti itu kan saya cuman jawab, ngapain kamu ngatur-ngatur, ini kan tanah kelahiran saya, kamu kan bukan orang sini, kamu nggak berhak. Yang berhak cuman saya kan memang waktu itu males muternya. Akhirnya saya refleks bilang seperti itu. Setelah itu saya cuma muter 1 kali, teman saya muter 7 kali. Di situ itu kalau di bagian depan Gunung Serandil itu memang ada viharanya, itu khusus buat sembahyang teman-teman yang beragama non Muslim. Tapi kalau yang di dalam itu memang khusus buat untuk meminta-minta seperti itu, dan masih banyak lagi lah. Sampai akhirnya saya itu berhenti di salah satu, mungkin bisa dikatakan sebagai petilasan kayaknya ya Pak. Di petilasan itu kalau di batu nisannya itu tulisannya itu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi di tulisannya itu. Sebelum saya sampai situ, di belakang saya itu saya udah melihat ada sosok harimau putih. Itu badannya nggak gemuk-gemuk amat, tapi panjang. Dari jarak antara kaki depan sama belakang itu panjang. Jadi nggak seperti umumnya harimau. Waktu saya bilang ke teman saya, sana kamu muter aja, saya mau berhenti di sini. Karena memang aku cocoknya sama tempat ini mungkin. Selesai saya ngobrol, saya ini duduk
waktu itu memang saya duduknya rada kayak preman. Ya, Saya sengaja memang karena waktu itu memang saya kan tujuannya nggak buat mencari hal-hal seperti itu, tapi memang karena pengen tahu aja tempatnya seperti apa. Dan saya di situ merokok, main HP. Ya memang saya biasa aja main HP. Dan itu pun volumenya lumayan keras juga HP saya waktu saya mainan. Saya merokok. Dan sebelum saya bakar dupa kan itu sama teman saya itu dibilangin. Katanya itu harus bakar dupa itu 7. 7. 7 harus, kata teman saya. Tapi nggak tahu kenapa saya pengen bakar 13. Akhirnya saya bakar 13. Setelah saya bakar, saya taruh. Selesai saya taruh, saya ngerokok lagi. Saya tiduran terus duduk lagi main HP sembari menunggu teman saya muter. Dan sebelum teman saya putaran ke-7, itu saya melihat di sisi berarti kalau dari depan saya itu sisi kanannya, Mas. Tapi kalau dari saya duduk itu sisi kiri. Itu ada seperti cahaya ya, warna biru, nggak tahu itu mungkin batu kayaknya. Kecil, Mas, cuman segini ini. Itu benar-benar keluar cahaya warna biru, bagus warna birunya. Saya nggak langsung ngambil ataupun apa. Saya cuman ngeliatin saja. Saya ngeliatin sambil ngerokok. Setelah saya melihat itu, saya penasaran itu apa. Sampai akhirnya saya ngobrol sendiri kan, memang saya nggak ada temen. Itu apa itu ya? Nggak tahunya teman saya datang. Setelah saya nengok ke belakang ke teman saya ngobrol, terus kita duduk bareng di situ. Udah hilang, nggak ada cahaya lagi. Terus teman saya bakar dupa. Selesai bakar dupa, kita geser lagi ke sebelah, ke tempatnya Eyang Semar. yang Semar. Eyang Semar. Lihat Mas. Nggak, waktu itu nggak ngelihat, cuman ngelihat apa namanya, kayak petilasannya saja. Sama di sekitaran situ ada 2 orang, yang satu dari Kalimantan, yang satunya lagi dari Purwokerto. Waktu teman saya masuk ke situ dan saya di depan ngobrol sama 2 orang ini, saya cerita karena memang saya penasaran kan. Saya cerita yang masalah saya lihat cahaya itu tadi. Katanya itu memang saya harus ngambil sendiri karena karena gini, saya ditanyain, eh masnya ini ngelihatnya sendirian apa sama temennya? Saya sendiri, Pak, lihatnya. Oh ya, berarti sampean harus ngambil sendiri, Mas. Terus saya jawab, "Nah, saya nggak bisa ngambil kok, Pak." Terus saya cuma ngelihat, saya nggak bisa ngambil. Terus ya kalau Bapak mau diambil, silakan, saya mengizinkan. Kalau misal itu memang udah jadi milik saya, walaupun saya belum bisa ngambil. Kalau Bapak mau ngambil, silakan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu buat Bapak. Tapi saya nggak mau. Terus sampainya Bapak itu pun nggak mau juga kan. Sampai ya saya bilang, tapi ini kalau nggak diambil nggak apa-apa kan, Pak? Terus si Bapak ini bilang, nggak apa-apa, itu paling cuman mau ngasih, tapi kalau kamunya nggak mau ya nggak apa-apa. Oh yaudah. Sampai akhirnya kita muter ke belakang lagi, kita naik ke atas, namanya itu Melalang Buana. Di situ eh, tempat buat meditasi presiden kita yang pertama, Pak Soekarno. Nah, di situ saya naik tinggi memang, rada curam juga. Saya naik ke atas. Di situ ada 2 petilasan itu, yang satu Melalang Buana, yang satunya lagi kata tukang sapu-sapu yang ada di situ katanya punya Hanoman, katanya sih ya. Tapi waktu itu saya nggak ngelihat. Memang di tempat yang Hanoman ini memang tempatnya kotor, sama yang seperti yang di Prabu Siliwangi itu. Nggak tahu kenapa saya samperin ke tempat-tempat yang kurang keurus.
karena memang nggak tahu memang cocoknya di situ atau gimana, kan saya nggak tahu juga. Sampai akhirnya ada 3 orang dari Kendal itu masuk duluan, dan teman saya waktu itu ngobrol sama tukang sapu itu, dan saya masuk ke yang punya Hanuman ini. Di situ saya bakar dupa, cuman bakar 3. Nggak taunya saya kena bara api dari dupa itu sendiri, sampai saya marah. Saya marah kan karena memang saya satu panas, yang kedua kaget. Jadi saya kena sendiri. Sampai akhirnya tak patahin sama saya itu dupanya. Saya bakar lagi, baru tak taruh. Saya kembali. Setelah saya kembali, ternyata orang yang dari Kendal ini sudah keluar. Itu kurang lebih sekitar 2 jaman lah mas. Setelah yang dari Kendal ini keluar, teman saya masuk. Teman saya masuk ini kurang lebih hampir setengah jam lah. Setelah keluar, saya masuk ke dalam. Saya disuruh masuk memang. Karena tadinya memang saya nggak mau masuk, tapi kata tukang sapunya saya disuruh masuk. Ya udah saya masuk ke dalam. Di situ saya duduknya kurang sopan mas memang. Dan saya di situ udah takut memang, karena kalau memang saya ngelihat seperti kayak patung-patung buat tempat-tempat seperti itu memang saya takut. Sampai di situ ada sebuah batu, ada ukiran seperti gambar laki-laki, dan di matanya itu saya melihat, karena memang ada dari pantulan lilin ya, itu seperti ada airnya. Terus waktu saya cek lebih dekat memang ada airnya, tapi ternyata itu dari atas bekas darah. Di atasnya itu ada darah, mungkin netes ke matanya ke bawah. Di situ banyak banget saji, termasuk buah-buahan dan lain-lain. Di situ saya sempat duduk diem karena memang takut ngelihat itunya. Saya geser ke kiri, kok matanya kayak geser ke kiri juga. Saya sempat panik waktu itu. Sampai akhirnya saya ngobrol sendiri sama patung itu. Saya bilang seperti ini, saya cuma minta satu permintaan. Kalau kamu memang bisa, kamu hebat. Tapi kalau kamu nggak bisa, buat apa kamu di sini? Karena memang saya kalau udah takut itu memang refleks apa aja bisa keluar mas. Jadinya saya itu tanya seperti itu. Terus kemudian saya minta, kamu kalau misal saya tendang, kamu bisa menghindar, kamu hebat. Tapi kalau kamu nggak bisa menghindar, berarti kamu bodoh. Berarti kamu termasuk sosok yang bodoh berarti. Saya refleks bilang seperti itu memang. Tapi di sisi lain saya berpikir lagi, kalau misal saya tendang itu, otomatis yang di luar pasti bakalan ngabisin saya, mungkin bisa jadi. Sampai akhirnya saya mengurungkan diri buat menendang patung itu, dan sebagai gantinya saya memakan buah-buahan yang ada di situ. Memang saya makan buah-buahan di situ, saya merokok juga yang ada di situ. Setelah itu saya bakar dupa, memang bakar 7. Dan setelah itu saya duduk di situ sebentar sambil melihat-lihat itu. Memang bagi saya itu memang serem sih. Tapi kalau mungkin orang-orang yang sudah terbiasa, atau mungkin orang-orang yang tujuannya memang untuk menemui dia, mungkin nggak bakalan takut. Kalau saya memang takut waktu itu. Sampai akhirnya itu saya ini keluar. Selesai itu keluar, terus dibilangin lah sama tukang sapu ini, masnya ini belum pernah puasain wetonnya masnya harus puasain. Nanti pas wetonnya mas itu puasa yang terakhir, masnya puasa 3 hari aja. Selesai puasa nanti masnya bikin bubur. Kalau di tempat saya itu namanya bubur apang putih. Itu harus bikin sesuai umur saya yang sekarang. Nanti setelah itu dibagiin ke orang, tapi di atasnya itu harus dikasih uang berapapun nominalnya, yang penting harus sama semua. Itu harus dikasihkan ke orang. Dan
Nanti katanya itu kalau misal ke ke Gunung Serandi lagi, katanya itu saya udah nggak bakalan bisa merasakan takut. Katanya sih seperti itu. Cuman kan saya kan mungkin sekali aja sih mungkin ke situ, nggak mau ke situ lagi karena memang saya nggak ada tujuan untuk meminta ataupun mencari sesuatu di situ. Iya. Karena memang tujuan saya itu cuman pengen tahu saja tempatnya seperti apa. Terus selesai dari situ itu pukul 12 malam. Kita melanjutkan perjalanan lagi mungkin sekitar eh berapa menit sih? 20 menitan mungkin ada. Kita melanjutkan ke Gua Ratu sama Gua Rahayu. Dekat dekat Gunung Serandil itu. Selesai sesampainya di Gua Ratu sama Gua Rahayu itu, saya ini sama teman saya ini menemui juru kuncinya. Tapi juru kunci Gua Rahayu. Karena kan memang di Gua Rahayu sama Gua Ratu itu ada 3 warung, yang 2 di Gua Rahayu, yang 1 di Gua Ratu. Yang di Gua Rahayu ini memang tutup warungnya, dan salah satu warung itu ada tempatnya buat juru kuncinya itu. Maksudnya ini tempat tinggal dari juru kuncinya itu. Saya ketok-ketok pintunya jam 1 malam. Juru kuncinya keluar, kita pesan minum dulu, makan, sambil makan mendongan waktu itu. Kita ngobrol, kita mau masuk, minta izin, dibolehin sama juru kuncinya, dan juru kuncinya itu bilang mau ditemenin apa enggak. Terus teman saya bilang nggak usah pak, kita berdua aja nanti masuk. Oh yaudah. Sebelum kita berangkat masuk itu udah dibilangin sama juru kuncinya seperti ini, kamu nanti di dalam boleh tidur, boleh sholat, yang penting jangan minta ke air, minta ke batu, minta ke kayu, minta ke api, minta ke apapun yang ada di situ. Mintanya itu ke atas, ke Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu saya bilang, ya memang seperti itu pak. Tapi kan teman saya cuma diam karena memang teman saya tujuannya lain. Sampailah kita masuk. Guanya itu memang kecil. Gua kecil, di tengahnya itu ada batu besar, terus ada seperti petilasannya juga, dan ada satu vas bunga, ada satu tangkai bunga kantil apa melati itu, saya nggak tahu itu. Kantil kayaknya. Teman saya di situ, dan ada satu lilin menyala. Teman saya bakar dupa, dan saya waktu itu duduk sambil ngantuk karena memang saya udah bener-bener ngantuk, capek. Itu teman saya udah fokus kayak gini ya. Terus selesai itu teman saya muterin batu itu 7 kali, sama mandi di, kan ada mata airnya. Teman saya mandi di dalam gua itu. Kalau kata juru kuncinya ini, kita boleh mandi di situ, yang penting kita harus buka baju, buka busana, Telanjang. kita harus telanjang. Dan waktu kita mandi pun misal ada orang, kata juru kuncinya ini, orang itu nggak bakalan lihat kalau kita lagi mandi. Iya. Tapi kan waktu itu saya malam-malam saya mau mandi, sebenarnya saya gerah juga di situ. Tapi nggak terlalu gerah sih. Saya pengen mandi juga, tapi saya takutnya kedinginan karena memang di luar anginnya kencang juga sih, karena memang pesisir laut. Terus singkat cerita, teman saya ini muter, selesai muter duduk lagi, saya udah ngantuk, dibilangin sama teman saya sambil senyum, bilang seperti ini, udah tidur aja nanti tak bangunin. Cuman kan saya curiga, apa mungkin saya mau dijadiin tumbalnya atau gimana. Terus sampai akhirnya saya bilang ke teman saya, kamu jangan jadiin saya tumbalnya, kalau misal kamu jadiin saya tumbalnya, gimana pun caranya saya tetap mengantuin kamu terus sampai kapanpun. Saya bilang seperti itu. Teman saya bilang, enggak, tenang aja, kamu tidur aja. Sebenarnya saya tidur telentang di bawah itu, nggak taunya itu ada suara ombak. Karena sebenarnya mas ya,
jarak dari gua ke pantainya itu lumayan jauh. Kecuali kalau Gua Ratu, Ya. kalau Gua Ratu ke pantainya itu dekat. Tapi kalau Gua Rayu ke pantainya itu jauh. Di situ saya dengar ombak, sama dengar dua perempuan sedang ngobrol, tapi nggak tahu ngobrolin apa karena memang suara ombaknya lebih kencang. Saya itu kalau tidur itu memang kalau ada orang cerita, saya dengar. Tapi dengarnya hanya sekilas, nggak dengar banget posisi dia ceritanya seperti apa itu saya nggak terlalu. Tapi kalau misal dengar sekilas itu saya dengar. Akhirnya saya dengar, terus saya bangun, ada kerikil kecil di bawah, saya lempar ke pintu gua. Saya bilang dalam hati saya, ngapain kamu kesini sini? Saya lagi tidur, nggak usah gangguin. Tapi kan mungkin saya mikirnya, oh mungkin teman saya yang manggil, tapi sama saya malah diusir. Nah disitulah eh, apa namanya, teman saya melakukan ritual itu. Waktu pemanggilan itu mungkin udah datang, tapi sama saya malah dilemparin batu. Karena memang saya memang gemes juga sih, lagi tidur kok ada yang gangguin. Terus saya dibangunin sama teman saya disuruh keluar. Kita keluar bareng-bareng. Sebelum kita ikut tidur, kan juru kuncinya ini akhirnya tidur di kursi depan, bukan di dalam. Akhirnya sebelum kita tidur, kita ngelanjutin ke Gua Ratu. Dan aturannya itu kalau di Gua Ratu itu kalau kita nggak punya hajat sesuatu atau kita nggak punya tujuan tertentu, kita itu dilarang masuk. Namun karena saya sama teman saya nggak tahu aturan di situ ya, saya memberanikan diri masuk. Teman saya bilang, yang bener aja, aku belum pernah kesini loh. Terus aku bilang, nggak apa-apa, kita masuk aja. Apain takut, orang ini tempat tinggalku kok, masa kamu takut ya? Sampainya kita masuk, di situ pintunya itu kecil mas, tapi di dalamnya itu luas, luas tinggi, bener-bener kayak gua besar. Di situ ada beberapa makam, di depan pintu masuknya itu ada 2 makam mungkin, kurang lebih ya. Ya. Terus di ujung lagi itu banyak, di ujung itu banyak, dan ada satu lilin nyala. Waktu itu saya sempat panik juga waktu masuk karena memang saya lihat ada katak di bawah. Saya memang takut katak memang, karena saya trauma lihat waktu main ke Nusa Kambangan waktu itu, lihat katak besarnya segini. Nggak tahu itu asli apa enggaknya, itu saya nggak tahu. Besar segini itu katak, nggak tahu katak jenis apa, tapi yang jelas besarnya itu segini. Dan saksinya pun teman saya ada sampai sekarang. Besar gini segini, nggak tahu itu beneran katak asli atau enggaknya, itu saya nggak tahu. Hidup mas, segini, kurang lebih segini. Itu aku yang pernah lihat itu kan cuma semangkok mas biasa. Iya. Semangkok, tapi ini segini ya. Ini segini, bener-bener segini. Pegang loh. Enggak, Ya. saya lihat dari jauh udah takut. Terus sampai akhirnya itu walaupun kataknya kecil itu, Ya. saya sempat takut. Saya keluar, saya tutup lagi. Saya kembali ke warung yang warung yang di Gua Ratu itu ada banyak orang, memang ada banyak orang. Dan ada satu pasangan suami istri mungkin, itu lagi menyiapkan sebuah saji untuk mungkin masuk ke Gua Ratu itu. Ini pasangan suami istrinya ini udah tua, udah kemungkinan sih umur 40-an menuju 50 lah. Sampai akhirnya itu kan waktu di Gua Ratu itu saya kan kembali, karena memang saya sama teman saya takut juga. Di situ akhirnya teman saya itu gagal melakukan ritual itu karena memang dari pihak selatan pun juga kurang merestui. Akhirnya kita ditanya sama juru kunci,
udah dapet apa mas? Saya bilang gak dapet apa-apa. Akhirnya kan kita pulang. Setelah kita pulang barulah di situ banyak banget kendala. Dari yang kita jalan pulang ke Pekalongan banyak bocor, kehabisan uang, bensin juga sekarat waktu itu, benar-benar nggak bisa ada yang nolong waktu itu. Nah tapi saya malah yang dikasih petunjuk. Saya dikasih petunjuk, cuman saya nggak mau melakukan itu karena memang saya tujuan awalnya bukan itu. Memang sampai akhirnya teman saya ini kemudian mungkin ya dia mau melanjutkan ritual itu ke Gunung Kawi mungkin, dan nggak tahu mau ngajak saya kapan, saya kurang tahu juga karena memang saya juga mau ke Gunung Kawi juga sebenarnya mau, tapi tujuan saya nggak minta, cuman saya pengen tahu tok tempatnya seperti apa. Dan ya seperti itulah cerita dari teman saya dan saya yang waktu apa namanya melakukan ritual seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak sih, ada yang waktu di Nusa Kambangan malah itu saya melihat langsung ada segerombolan orang di situ. Orang-orang itu badannya besar-besar semua, laki perempuan banyak. Waktu berangkat itu mereka itu pakai baju putih polos, dan waktu sore itu waktu saya mau pulang itu saya melihat orang-orang itu sudah duduk melingkar di pantai, di air lautnya. Dan ada satu orang laki-laki yang badannya paling besar, tinggi, itu rambutnya belah tengah, panjang, kurang lebih sekuan, keriting. Dia itu nyuruh yang duduk melingkar itu buat ngambil uang dari dalam air. Saya melihat uangnya itu pecahan 100 ribuan, mereka ngambil satu-satu dari air sampai benar-benar merasa cukup baru mereka berhenti. Dan di apa namanya di sisi pantainya itu, di pinggir itu, koper itu udah berjejer. Semuanya itu uang. Jelas mas. Dan baju mereka itu udah penuh apa namanya bercak darah semua, bercak merah-merah, nggak tahu itu darah atau apa, saya kurang paham juga, tapi yang jelas kemungkinan itu darah. Situ saya karena memang saya yang lihat, saya tahu, saya cerita ke teman saya. Setelah saya cerita, saya diajak ikut pulang bareng sama orang itu, tapi saya curiga, saya takutnya mau dijadikan korban selanjutnya. Situ saya benar-benar takut, dan ya akhirnya saya misah juga dari mereka, kita pulang. Sehari setelah itu saya main lagi ke Nusa Kambangan, ke pantai Kali Kencana. Saya mengantar teman saya sekitar 4 orang, berarti 5 orang sama saya, itu laki-laki semua. Nggak tahu kenapa yang tadinya saya itu sering ke sana, saya tahu jalannya, tiba-tiba saya hilang ingatan, nggak tahu jalannya kemana. Saya benar-benar lupa, nggak tahu jalannya kemana, beloknya kemana, saya lupa. Di situ memang kita berangkat itu sore mas, sekitar jam 4 mungkin, jam 4 sore saya ke sana. Di sana itu setiap beberapa meter sekali itu ada seperti tanda, seperti mungkin tali rafia mungkin ya, warna putih, atau mungkin potongan kresek warna putih, itu diikat di ranting kayu atau ranting pohon yang dekat sama jalur itu. Memang saya ngikutin itu, tapi ada pertigaan di mana waktu dulu saya waktu sering ke sana itu jalannya lurus terus sampai akhirnya itu menemui sebuah
aliran sungai kecil, sebenarnya nggak kecil sih. Apa namanya, sungainya lumayan lebar, cuman arusnya deras kalau memang pas posisi lagi ada arus air. Itu di situ saya ngecek dulu ke jalan yang lurus ini, nggak tahunya itu jalannya itu udah tutup, banyak pohon tumbang di situ. Dan saya berpikiran mungkin lewat kiri aja karena memang tandanya ke kiri. Saya masuk ke kiri. Di situ saya pertama kali lihat benteng yang ada di pantai kali, apa yang ada di jalur menuju pantai Kali Kencana itu. Saya pertama kali lihat benteng itu cuman reruntuhan saja. Udah nggak ada atapnya, itu udah nggak ada, itu cuman runtuhan dari bangunan benteng. Dan di tengah benteng itu ada satu pohon besar. Situ mungkin pohon beringin ya. Pohonnya besar. Nggak taunya itu ada suara seperti bunyi lep 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 gitu. Saya nggak tahu, mungkin itu sejenis burung besar, nggak tahu burung apa. Tapi waktu saya dengar suara seperti itu, saya sama teman saya langsung menghentikan perjalanan karena memang kondisi sore juga, hewan buas pasti turun. Saya jaga-jaga kan. Kita ngeluarin semua senjata tajam seperti golok, pisau dan lain-lain. Dan kita melihat sekeliling ke atas. Nggak taunya di atas itu ada harimau. Bukan harimau, ada macan kumbang. Itu macan asli. Macan asli sedang gigit lutung di atas posisinya. Waktu itu saya teman saya kan belum pernah melihat macan kumbang itu sebelumnya. Saya bilang ke teman saya, kamu kalau mau lihat macan kumbang itu ada di atas, coba aja lihat. Teman saya lihat, ternyata gede ya, lumayan gede ya. Nyerang mas? Enggak nyerang. Enggak nyerang sama sekali. Cuman kan saya takutnya gini, saya itu udah feeling mungkin kalau kita melanjutkan perjalanan itu kita mesti harus muter ke pohon itu dulu, karena memang pohonnya itu kelihatan banget. Kalau misal masnya belum pernah ke lewatin jalur itu ya, kalau mas lihat pohonnya mesti mas langsung berpikiran bahwa kita mesti muter pohon ini dulu. Saya itu takutnya ketika saya melanjutkan perjalanan, macan itu udah ada di sekitaran pohon itu dan sedang makan. Otomatis macan kalau lagi makan itu kan lebih agresif, entah siapapun yang datang mesti diserang. Saya takutnya seperti itu. Dan sampai akhirnya saya memberanikan diri sama teman saya satu lagi untuk ngecek jalur. Kita ngecek jalur. Di situ saya sempat panik juga karena memang ada suara apa ya namanya, desisan harimau. Tapi nggak tahunya itu ternyata jauh dari lokasi itu. Saya kembali, saya lari waktu itu, memang takut. Terus saya bilang ke teman saya, nanti kita kalau mau lanjut, kita jalan sambil teriak. Tapi kita harus posisinya lihat kanan kiri. Takutnya dari semak-semak. Kita melanjutkan perjalanan sambil teriak. Dan alhamdulillah kita selamat sampai ketemu aliran sungai itu. Di aliran sungai itu kita kehilangan jejak. Karena memang ada bekas tepasan pohon, bekas tepasan semak-semak. Itu masih baru mungkin sekitar 2 harian lah. Dan di sisi waktu kita sampai itu udah hilang semua, termasuk apa namanya, tanda dari tali rafia itu udah hilang semua, udah nggak ada. Kita nyebrang, kita naik ke atas. Seingat saya kan waktu itu kita nemuin sungai kecil itu, kita nyebrang sungai itu, kita lewat melipir, kita lewat ke sisi pinggir kirinya itu, baru nanti kita naik ke atas, baru turun nanti kita nyebrang lagi ke awal, baru kita nanti jalan lumayan jauh sedikit, terus kita nyebrang lagi, baru kita naik ke atas untuk menuju ke pantainya. Tapi kok anehnya ini jalurnya nggak ketemu mas. Itu posisi setengah 6 sore, maghrib, udah
mendekati Sandekala ya. Itu posisi maghrib, saya udah panik sama teman-teman saya, aduh gimana ini nggak ada jalan. Sampai akhirnya saya memutuskan buat gimana kalau kita mau beristirahat di sini dulu, bermalam di sini. Tapi kata teman saya resiko. Sampai akhirnya kita melanjutkan perjalanan pulang. Pas waktu kita pulang ini banyak kejadian aneh. Di situ beberapa dari teman saya ini melihat ada sosok seperti bayi. Saya sama lihat sosok seperti bayi. Itu cuman setengah perut ke atas sama tangan. Dan waktu jalan pun dia seperti ini. Berangkat. Iya, tapi posisi badannya ini di atas. Kayak balik. Kebalik. Cuman nggak ada kakinya, cuman setengah badan doang. Berangkat lu. Berangkat jalannya seperti ini. Dan kepalanya ini terbalik juga. Wah. Dan itu kalau dia panik, kalau dia takut, kalau sosok itu takut, mesti dia langsung lari. Larinya itu lompat-lompat sama tangan gini. Serem mas. Serem, mukanya serem. Itu serem sih. Iya. Tapi nggak tahu itu jenisnya apa, saya kurang Iya. paham karena memang aneh banget bentuknya. Terus masnya pernah lihat yang kayak di film Venom nggak? Iya. Itu kan jalannya kan seperti ini, Iya. berangkat di atas ya, Bagus. terbalik. Itu sama seperti itu jalannya, cuman persis. Cuman itu wujudnya itu kadang laki-laki, kadang perempuan. Dan posisi kepalanya juga terbalik. Itu kalau jalan itu di atas itu bunyi gitu. Dan itu pun kalau kita lari itu lebih kencang yang itu daripada kita. Iya, dia jalannya kencang. Dan saya itu baru tahu ternyata itu jalan satu-satunya buat menghindari sosok itu. Kita itu harus tiduran di tanah telentang. Dan nanti waktu kita tiduran telentang itu kita ngelihatnya seperti di depan muka. Tapi sebenarnya itu dia masih di atas, karena memang dia nggak berani sampai nyentuh tanah, itu nggak berani. Dia memang di atas terus. Oh, di atas nggak berani turun ya? Nggak pernah. Dia nggak pernah turun karena dia takut. Aku takut tuh. Dia takut kalau turun itu takut. Mana ya? Dia kalau turun soalnya dia nggak bisa jalan sekencang waktu di atas. Itu sebenarnya mungkin dia merasa kayak bosen mungkin ngadepin kita yang waktu itu telentang. Akhirnya dia pergi. Cuman kan kita tetap waspada karena itu salah satu sosok yang mungkin bisa menghilangkan seseorang atau mungkin bisa menyerupai seseorang yang menyebabkan kita akhirnya hilang di hutan. Itu setan apa itu maksudnya dibilang mas? Kalau namanya saya kurang paham sih mas, Berapa tapi ya? itu mungkin hampir sama sejenis kayak kuntilanak ya, cuman kalau yang perempuannya Oh, iya. hampir sama sejenis kuntilanak tapi bukan, karena memang dia nggak Ditanyain mas. saya nggak tanya karena memang dia itu cuman menjulurkan lidahnya Iya. panjang. Berarti itu di pantai ya mas? Itu mas kan melihat ada sosok wanita lihat cewek itu kan? Di situ penguasa milik siapa mas? Kalau di sini kan selama kan di Belanja, terus kalau selatan kan ya Kidul, tapi kalau di Cilacap itu milik siapa itu mas? Sama, punya Ibu Ratu Nyi Roro Sama. Kidul lah. Milik Kidul. Sama. Tapi si sosok wanita tersebut siapa tuh? Endiannya atau dayangnya? Itu sebenarnya itu hanya entitas untuk sebagai bahan suruhan. Itu seumpama masnya ingin melakukan sebuah pesugihan, ya sosok itu yang nanti Iya. bakalnya turun. Berarti laut itu sama dengan laut selatan milik Sama, Kidul. sama, Sama. sama. Masa pernah lihat mas? Saya pernah melihat satu kali. Lihat beliau. Beliau pernah melihat beliau satu kali waktu yang kemarin saya cerita itu yang di Iya. Nusa Kambangan itu. Ternyata itu memang Ibu Ratu itu. Terus kak di film-film itu mas pakai mas?
Enggak sih, enggak kayak yang di film-film itu, enggak. Cuman, dan ini disclaimer ya, Ibu Ratu itu orangnya baik. Baik. Dia enggak jahat kayak yang Sosial di media. enggak jahat kayak yang diceritakan di Iya, film-film itu, iya. enggak. Sebenarnya dia itu baik, Baik ya. baik. Dia itu ketemu orang itu dia enggak tanya kamu mau apa, kamu mau enggak. Dia malah justru eh, kamu kalau nggak tahu jalan pulang nanti saya Iya. arahin jalan pulang. Tapi kalau kamu di sini mau main-main silahkan. Ini mau tanya nih Mas, kan Boleh. dari kita masyarakat ada fenomena dari pesugihan Europe, jual pesugihan di Raja itu sebenarnya memang ada pesugihan kayak itu Mas? Ada. Ada. Kalau dari mungkin dari utara, pantai utara mungkin, karena memang saya pernah cerita dari salah satu narasumber juga, dia mengalami juga. Ternyata itu ada Langsung dari itu beliau ya, langsung, enggak, langsung dari sini, Dewi apa namanya, Dewi Lanjar ya, langsung dari Dewi Lanjar. Ini kalau yang di utara. Tapi sebenarnya itu kalau yang dari utara mau ke selatan itu sebenarnya ada perantaranya, ada juru kuncinya sebenarnya, diutus langsung dari Ibu Ratu. Orangnya tinggal di Pekalongan juga, di daerah pantai Selamaran juga. Cuman orangnya itu nggak aktif. Maksudnya nggak aktif dalam artian membantu orang yang mau melakukan pesugihan itu, dia nggak mau. Berarti di situ ada lokasi istananya tuh beliau yang tidur di Cilacap. Ada Emang ada. gerbang khususnya itu banyak banget. Berarti nggak cuma di Parangtritis ya, Iya, di enggak, Cilacap juga ada sendiri berarti. ada sendiri. Gerbangnya itu bagus mas. Oh, masa pernah lihat tuh? Pernah satu kali, Satu kali. satu Ya. kali toh. Terus selebihnya udah nggak pernah lihat Ya, lagi. Walaupun saya sering di tempat yang sama, ya. waktu saya lihat pertama kali itu, terus kesini saya udah nggak lihat lagi. Tapi kalau misal mau lihat gerbang yang lain, itu ada banyak malah. Dan itu level-levelannya. Itu dari level yang paling bawah sampai yang paling atas benar-benar kejam banget, benar-benar nggak bisa ada penawarnya, itu ada. Berarti di alam mereka sama alam sini berarti memang di situ memang ada ya mas, dari Ada, kerajaan terus ada perkampungan itu memang ada ya. ada memang. Sama seperti kita ya, Sama. mungkin beda alam gitu. Beda. Tapi, Dan gini, pas waktu saya nemui Berarti itu, beliau sempat berpesan seperti ini. Kamu itu jangan takut kalau kamu di posisi sepi, nggak ada siapa-siapa. Kamu jangan takut ada sosok lain yang deketin kamu. Karena sosok itu deketin kamu itu cuma satu kali. Dan selebihnya dia nggak bisa ngeliatin wujudnya lagi. Karena memang yang seperti itu energinya kurang. Jadi dia menampakkan diri cuma satu kali dan ya selebihnya dia nggak bisa. Sempat saya juga dengar ini dicocokin sama saya punya ini ya mas, apa namanya, cerita juga. Waktu itu saya nemuin orang tua di salah satu daerah di Cilacap, dan itu bilang seperti ini. Mereka itu kan sebenarnya sama kayak kita, ada peraturannya sendiri, ada undang-undangnya sendiri. Ya mungkin kalau dari kitanya kan kayak undang-undang ya kalau di pemerintahan. Mereka itu kalau sekali ke tempat kita ya mereka nggak bakalan bisa balik ke tempatnya mereka lagi. Itu hanya sebuah apa namanya, sebuah tempat singgah sebentar, bukan alam mereka yang asli, itu bukan. Itu hanya tempat singgah sebentar. Dan saya bingungnya seperti ini mas, kalau misal mereka menampakkan diri hanya sekali, kenapa kok yang lain kayak seperti Ibu Ratu dan lain-lain itu mereka itu bisa menampakkan diri ke orang berkali-kali? Itu saya bingungnya seperti itu. Tapi saya nggak mau mikir panjang kan, karena memang ribet sih ya. tapi masa kan nggak tahu, pernah lihat
alam mereka, yaitu alamnya itu seperti kita nggak mas? Kalau Oh, siang enggak. hari, pagi hari, Enggak. ya, Waktu itu saya melihat benar-benar gelap seperti maghrib. oh nggak masih. Seperti maghrib itu gelap, gelap banget itu waktu itu di hutan. eh, Posisi kalau masnya lihat itu kan kalau maghrib kan kita masih bisa melihat warna di sekitar ya. Ya, Itu warnanya enggak. Itu warnanya seperti apa namanya? Kayak seperti hijau, hijau pupus mungkin ya. ya, Tetapi rada rada gelap. Terus kalau kita ngelihat pohon-pohon yang di sekitaran situ itu pohonnya itu berwarnanya itu warna hitam semua. Dan itu saya anehnya itu waktu di eh, apa namanya di rumah saya waktu itu saya pengen coba lihat, nggak taunya saya nyasar sampai situ, nggak tahu di mana itu tempatnya. Itu di situ ada satu sosok kepalanya kambing, badannya orang, tinggi orangnya, kurus pakai jubah hitam, nggak tahu itu siapa. Itu dia berdiri di balik pohon. Saya takut waktu itu, nggak tahu itu mungkin sejenis iblis atau apa, mungkin saya nggak tahu itu. Saya benar-benar takut waktu itu. Akhirnya saya mau coba kembali, saya lumayan susah juga. Sampai akhirnya kan, waktu itu kan memang 2:30 ya. Itu kalau 2:30 di tempat saya kan, itu pasti Pak Kiai kan mesti membaca doa subuh, ya, buat bangunin orang, buat sholat tahajud dan sholat subuh. Itu saya mungkin gara-gara dengar itu kali ya, jadinya saya bisa sadar lagi. Dan sampainya saya nggak mau apa namanya dalam kondisi sendirian seperti itu. Saya udah nggak mau kayak gitu lagi. oh, di situ tempat banyak orang-orang ritual pesugihannya mas, dari Banyak. masnya di lokasi tersebut Banyak kan. banyak Itu kan pasti banyak orang-orang korban tumbal. Mas pernah lihat nggak mas, orang korban tumbal mereka itu dijadikan, apakah dari cerita masyarakat sering mengatakan mereka ada yang bisa jadi budak, terus jadi ganjel atau dan sebagainya, itu benar nggak, mas? eh Kalau itu saya kurang Pernah paham lihat ya. mas ya? Saya Korban belum tumbal belum tuh belum belum pernah pernah. lihat malah. Kalau saya melihat itu kebanyakan seperti kayak dayang-dayangnya. Oh daya. Itu malah banyak banget di sana. Hmm, Tapi kalau lihat korban itu saya kurang, belum pernah ya. belum pernah malah. Tapi kalau lihat kejadian-kejadian masa lalu itu malah Sering saya. sering ya. Sering. Terus tadi yang apa, setan yang nggak ada kepalanya itu, yang ditendang itu masalahnya memang bekas dipenggal atau gimana itu mas, apa emang setan itu? Waktu itu saya nggak dikasih lihat ya sama beliau. Mungkin kemungkinan besar itu kepalanya dipenggal sama orang Ya. pribumi. Hmm. Sama orang pribumi kemungkinan. Tapi Karena kan anehnya kepala itu pegang ya. kepalanya dipegang seperti Iya. ini. Kalau dia berdiri kepalanya dipegang seperti ini, tapi kalau posisi dia mau jalan kepalanya ditaruh bawah Ya. baru ditendang. Kalau aku juga pernah lihat mas, pas waktu di jembatan Comal itu kan, pas waktu aku ke bawah itu habis Maret tuh, itu wujud tanpa kepala tapi nggak tahu kepalanya kemana. Aku tanya orang di situ kan, pas waktu saya bersama kunci jembatan itu katanya kepalanya itu bisa jadi ganjel jembatan mas. Iya. Oh, buat bantalan Iya. gitu, Tapi kan karena mereka itu kan masing-masing ya kan, bukan korbannya itu kenapa itu kan nggak tahu, tapi jelas kalau memang hantu hantu tanpa kepala itu memang ada mas ya kan? Ada memang Ya. ada. Jadi cuma nggak di film-film itu kan. Enggak, Ya, itu ya. enggak, itu beneran ada. Ya. Tapi masa bisa bedakan nggak mas kalau lihat makhluk gaib itu antara jin dan jin korin ya, atau dari arah-arah gentayangan, itu bisa bedakan mas? Mungkin kalau dari apa namanya arwah gentayangan yang dimaksud sama saya itu mungkin entitas yang menyerupai ya. Dan Ya. sebenarnya dia itu kan kalau saya lihat waktu itu kan, waktu dulu itu kan mereka seperti kayak gumpalan asap gitu sebenarnya. Nggak tahu kan, persepsi orang kan beda-beda ya. Ini dari sudut pandang saya. Ya. Saya melihat kan seperti gumpalan asap, terus dan nggak taunya sosok gumpalan asap ini menyerupai sosok seorang. Dan saya bisa bedain itu mungkin
dari cara dari cara dia mengajak ngobrol. Kalau dia mengajak ngobrolnya rada keras, saya bisa mengategorikan itu sebagai jin. Tapi kalau dia mengajak ngobrolnya secara lembut, secara halus, Ya. saya bisa mengatakan itu mungkin entitas astral biasa gitu sih. Masa kan tahu kemarin pas kasus Vina itu kan ya, Iya, itu kalau awalnya nggak masuk ke temennya kan itu kan pas waktu kasus Vina kan udah 8 tahun yang lalu itu kan, terus arwah Vina masuk ke dalam temannya itu Lydia itu kan, terus dia ngomong sama keluarganya itu tentang kejadian korban pembunuhan dan perkosaannya. Itu memang arwahnya si Vina langsung atau itu jin maksudnya? Kalau mas saya bisa lihat Vina itu kasus itu kemarin yang masih viral. kalau saya mengamati sih mungkin saya juga kurang percaya juga sih karena iya sih kan, itu sebenarnya kan mungkin kalau dari saya lihat itu kayaknya si Linda ini sebenarnya dia nggak kerasukan sebenarnya. Tapi mungkin kalau misal di sekitaran TKP pembunuhan itu mungkin ada entitas yang bisa buat menceritakan kejadian kronologis awalnya. Tapi kan kalau di mata hukum kan hal-hal seperti itu kan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jadi ya menurut saya kita belum tahu sih, belum tahu titik terangnya itu seperti apa. Yang jelas kasus Vina itu yang kerasukan itu saya kurang percaya juga. Kurang pas karena memang yang namanya arwah itu kan urusan sama sebelah ya. Kalau dipikir secara logika kan kok bisa kayak gitu kan, aku sendiri juga bingung mas, aneh kok bisa memang sama kejadian memang korban dibantai itu kan, diperkosa orang 11 itu ya, kok bisa terungkap itu kan, berarti masa kurang pas ya. Kurang pas karena memang dari ceritanya itu lumayan ganjil, ditambah sekarang lagi kan katanya kemarin kerasukan lagi kan setelah si pelaku utamanya ini ketangkap, si Peggy itu katanya kan ketangkap, terus katanya bukan itu pelakunya atau gimana kemarin. Saya malah rada kurang percaya kok bisa tahu. Ini masa kan juga sering lihat kayak itu malah kayak ya, tapi masa tahu nggak umur mereka mas berapa tahun itu apa? Dia itu ngasih tahu umurnya waktu itu, bukan waktu dari dia lahir sampai sekarang tahun ini itu enggak. Dia ngasih tahu cuman waktu umur dia, waktu meninggal saja. Waktu meninggal toh. Misal salah satu teman itu saya yang anak kecil, si Mesya sama Minako itu dia itu meninggal waktu si Minako ini orang Jepang juga. Dia meninggal umur 5-6 tahunan mungkin. Kalau yang satunya itu umur 11 tahunan. Si Mesya itu umur 11 tahun. Tapi kalau umur dari dia lahir sampai dia mati terus sampai sekarang, saya memang kurang paham berapa puluh tahun. Tapi kalau mereka itu ngasih tahunya ke saya itu cuman umur waktu dia meninggal aja. Tapi beda lagi sama yang memang benar-benar jin kan. Kalau benar-benar jin kan udah ratus tahun. Itu kan termasuk yang sosok pesugihan yang ada di Benteng Pendem yang waktu kemarin saya cerita itu. Tapi anehnya kan kadang-kadang kan kalau ya kayak gituan kan kadang asap tebel, kadang putih, ada yang hitam, itu juga langsung sosok langsung mas. Tapi itu hanya halusinasi atau imajinasi kan kalau setiap punya orang kelebihan itu? Menurut saya enggak sih, karena kan memang di Quran sendiri kan ada bahwa kita itu kan hidup berdampingan sama mereka. Jadi saya mengambilnya ya mungkin itu memang beneran ada. Tapi kalau misal kita posisi capek juga saya selalu mengaitkan itu karena mungkin saya capek, jadinya saya halusinasi. Tapi ketika saya lagi nggak capek ya mungkin
saya beranggapan itu memang beneran ada. Cuman kan kita pandangan orang kan beda-beda, ada yang nggak percaya, ada yang percaya, ya macam-macam sih memang. Tapi yang jelas saya mesti eh, lebih banyak ke arah halusinasi mungkin, karena memang waktu saya lihat itu posisi saya capek terus sih. Waktu saya di hutan terus kan, saya kan naik turun gunung kan mesti capek. Saya nganggapnya itu mungkin halusinasi saya, tapi teman saya pun juga lihat, jadinya saya rada bimbang gitu Kalau mas. masa juga pernah ketemu orang terus masnya nanya jawab gini-gini itu situ ada situ terus orangnya jawab itu halusinasi itu masa pernah itu mas? Pernah, Pernah juga ya? pernah. Ngalamin Saya ya? waktu itu di rumah temen, saya ngelihat rumah teman saya itu ada kiriman, Iya. terus kata teman saya, kamu halu lah, Hmm. kamu halu, kamu jangan halusinasi, orang di sini nggak ada apa-apa. Nggak taunya sehari setelah itu ada suara ledakan di atas. Iya. Pas waktu dicek nggak ada apa-apa, nggak taunya ibu dari teman saya ini muntah muntah darah gitu. Terus saya langsung ditelepon, saya bilang, kamu jangan halusinasi, orang aku nggak bisa apa-apa kok. Ya cuman tetap balas kayak gitu. Tapi tetap saya datang ke rumahnya, saya cuman lihat, saya nggak bisa nolongin, ini harus benar-benar ke orang yang bisa nolongin karena saya nggak bisa. Ya, waktu itu teman saya mikirnya saya nggak mau nolongin karena memang saya dibilang halu sama teman saya itu. Teman saya itu merasa bersalah bilang seperti itu. Tapi saya jawab, ini bukan karena kamu bilang ke aku halusinasi, itu enggak, karena memang aku nggak bisa. Ya gitulah mas. Alhamdulillah nih cerita dari Mas Rio, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Jadi yang namanya makhluk gaib itu ada ya mas, sesungguhnya mas Ada. juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini ada cerita lain mas ke depannya mas, masih banyak atau cerita pengalaman selama dari kecil kan? Ya. Ada sih, cuman kemungkinan saya nggak bakalan cerita karena memang ini tempatnya itu benar-benar dirahasiakan dari publik. Iya. Ini tempat termasuk tempat ya mungkin eksekusi mati juga sih ya, tempat eksekusi mati. Jadi ini saya nggak berani karena memang saya takut dimarahin sama petugas yang ada di sana. Tapi sampai sekarang masih dipantau hal kayak gitu mas, dari sosok-sosok peninggalan dari nenek gitu. eh Kalau saya di Pekalongan sih jarang, kebanyakan Dan, kebanyakan saya ngelihatnya malah dari Pekalongannya sendiri, oh iya. sosok yang dari Pekalongan sendiri. Cuman kalau yang dari Cilacap, saya kalau pulang mesti selalu diituin terus. Oh iya. Dan kalau saya tidur pun lampu itu nggak boleh nyala, harus mati, dalam kondisi mati. Makasih ya mas ya cerita semuanya tentang pengalaman di tengah ya. Semoga penuh manfaat nih yang untuk teman-teman ya. Amin. Barangkali ada pesan nih mas buat teman-teman nih. Pesan saya itu yang penting apapun dalam kondisi kita, entah itu terpepet ataupun kita posisi bebas, jangan pernah sekali-kali kita menuju ke hal-hal yang negatif. Karena memang di agama sendiri pun dilarang, yang utama dilarang, yang kedua yang pertama itu menyekutukan Tuhan, yang kedua dilarang, yang ketiga dosa besar. Janganlah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, kondisi terpepet, nggak ada apa-apa sama sekali, jangan takut mati, jangan takut apapun. Yang penting kita sabar sama tawakal sih. Kita harus berserah diri kepada yang menciptakan kita. Karena mau gimana cukup. Makhluk gaib, dunia spiritual, indigo dan keturunan dari nenek moyang. Jadi yang namanya manusia itu punya pengalaman masing-masing.
setiap manusia itu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Jadi yang namanya makhluk gaib, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka ada. Jadi dua dunia dari alam mereka dan juga alam nyata. Jadi kita harus saling menghormati, jangan sekali-kali untuk menantang bahasa mereka, karena mereka juga punya tugas masing-masing, kita juga punya tugas masing-masing. Jadi yang namanya manusia itu punya kelebihan masing-masing, tergantung kita menyikapi masing-masing. Jadi bukan halusinasi atau imajinasi. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan terus video selanjutnya di Bintang Misteri. Semoga cerita dari Mas Rio penuh manfaat dan juga diambil pelajaran kita semuanya. Bintang Misteri antara dan tiada mereka ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Siap, Oke. sama-sama.